Selamat sore, Fendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya suasananya Ramadan, mungkin belum ada yang datang. Oke, saya akan membahas tentang mengenai interupsi atau interrupt di dalam sebuah perintah yang dilakukan di dalam bahasa assembly itu sendiri. Nah, apa bicara tentang interrupt? Interrupt adalah sebagai suatu kejadian atau sebuah peristiwa yang menyebabkan sebuah microcontroller tersebut berhenti sejenak untuk melayani interrupt tersebut. Berarti secara tidak langsung interrupt itu dilakukan pada saat sebuah kejadian tersebut ada. Lalu sama interrupt tersebut, dia akan melayani interruptnya secara langsung pada saat microcontroller tersebut berhenti. Nah, dan inilah yang dijalankan pada saat melayani interrupt yang dikatakan sebagai interrupt service rutin. Lalu, secara analogi, bahwa ketika seseorang sedang mengetik sebuah laporan, nah, secara mendadak orang tersebut mendapatkan telepon dan teleponnya berdering. Nah, orang tersebut menginstruksi sehingga orang tersebut menghentikan pekerjaannya dalam proses mengetik tersebut dan dia mengangkat teleponnya. Nah, analoginya secara logikanya seperti itu dalam proses yang dikerjakan oleh interrupt tersebut. Nah, setelah pembicaraan tersebut dalam sebuah telepon yang secara analogi dari interrupt service routine tersebut selesai, maka orang tersebut kembali meneruskan pekerjaannya yaitu mengetik. Nah, demikian pula ada sebuah sistem microcontroller yang sedang menjalankan programnya. Pada saat itu juga program tersebut berhenti sesaat. Nah, kemudian melayani interrupt tersebut dengan menjalankan programnya. Agar apa? Agar interrupt tersebut bisa melayani dengan menjalankan program yang berada pada alamat yang ditunjuk oleh vektor dari interrupt tersebut yang terjadi hingga prosesnya selesai. Dan dia kembali dengan meneruskan program yang tersebut akan sebagai oleh interrupt tersebut tadi. Jadi secara tidak langsung bahwa ketika microcontroller tersebut menjalankan programnya, kemudian saat itu juga terjadi interrupt, maka programnya akan berhenti sejenak atau sesaat. Lalu dia kerjakan proses interrupt tersebut sampai apa? Sampai terjadi namanya proses hingga selesai tersebut tadi. Jadi secara tidak langsung proses interrupt ini ada dengan bagian yang sedang dikerjakan tersebut. Kita bisa lihat di dalam gambar ini bahwa sebuah program akan yang seharusnya jalan terus-menerus secara lurus, tiba-tiba prosesnya ada terjadi namanya interrupt. Dan pastinya dia harus melayani dahulu interruptnya tersebut sampai selesai sebelum dia kembali untuk meneruskan pekerjaan berikutnya. Berarti secara tidak langsung dari proses ini kita bisa tahu bahwa yang terjadi dalam proses interrupt tersebut, dia harus melayani dahulu proses interruptnya tersebut sampai selesai, kemudian dia melanjutkan proses interrupt berikutnya tersebut yang terhenti tadi. Jadi secara tidak langsung proses ini ada.
Kenapa proses ini perlu terjadinya sebuah interrupt? Karena interrupt itu memang seperti itu fungsinya. Jadi dia secara tidak langsung berhenti sejenak atau sesaat, lalu dia melayani dahulu proses interruptnya. Kemudian setelah proses interrupt tersebut berhasil, kemudian dia kembali lagi untuk mengerjakan proses berikutnya. Kemudian dalam proses ini yang dilakukan oleh microcontroller tersebut saat melayani sebuah interrupt tersebut ada beberapa bagian yang ada di dalam proses interrupt tersebut. Nah, pertama adalah instruksi terakhir yang sedang dijalankan bisa diselesaikan terlebih dahulu. Kenapa? Karena ini akan terjadi prosesnya. Kemudian, program counter atau alamat dari instruksi tersebut yang sedang berjalan disimpan di dalam stack tersebut agar bisa dijalankan. Istilahnya seperti itu. Kemudian, interrupt yang status disimpan dahulu secara internal. Lalu interrupt ini dilayani sesuai dengan tingkat dari interrupt tersebut. Kemudian program counter terisi dengan alamat dari vektor interrupt tersebut, sehingga microcontroller tersebut secara langsung menjalankan program yang tepat kepada vektor interrupt tersebut. Kemudian program vektor yang pada vektor interrupt tersebut biasanya akan diakhiri dengan instruksi read, di mana pada saat ini proses tersebut terjadi ketika di dalam microcontroller tersebut. Pertama adalah program counternya diisi dengan alamat yang tersimpan di dalam stack pada saat interrupt tersebut terjadi, sehingga microcontroller tersebut kembali untuk meneruskan program di lokasi saat interrupt tersebut terjadi. Kemudian interrupt status dikembalikan ke kondisi terakhir sebelum terjadinya proses interrupt tersebut. Lalu, apabila dihasilkan interrupt 21H, maka apa yang akan dikerjakan oleh si komputer tersebut? Ya pastinya jawabnya adalah ada banyak sekali kemungkinan yang terjadi di situ. Pada saat tersebut terjadi interrupt, maka yang pertama kali dilakukan oleh komputer adalah melihat isi atau nilai apa yang terdapat pada register AH tersebut. Jadi dia harus tahu dulu, dia bisa melihat atau dia bisa tahu ketika isi atau nilai tersebut ada pada registernya. Kemudian, misalkan apabila nilai tersebut adalah 2, maka komputer akan mencetak sebuah karakter berdasarkan dari kode ASCII tersebut yang terdapat pada register DL. Apabila nilai pada register AH tersebut bukanlah 2, pada saat itu juga dilakukan sebuah interrupt, yaitu dengan 1H, maka yang dikerjakan oleh komputer akan berbeda lagi atau lain lagi. Dengan demikian, ketika kita bisa mencetak sebuah karakter yang diinginkan dengan meletakkan angka 2 pada register AH dan meletakkan kode ASCII dari karakter yang ingin dicetak pada register DL sebelum menghasilkan interrupt 21H tersebut. Dengan program tersebut, misalkan dengan mencetak karakter dengan mode kecil atau mode small, lalu kodenya tersebut dimasukkan dalam URG 100H, maka ketika diproses MUA tersebut adalah 02H. Artinya adalah nilai service untuk mencetak sebuah karakter tersebut. Kemudian ya, move DL tersebut adalah A. Yang artinya adalah DL tersebut adalah sebuah karakter dari ASCII yang akan di. Kemudian integer 21H adalah ketika mencetak sebuah karakter tersebut. Lalu
integer 20H, proses tersebut akan selesai dan dia akan kembali kepada DOS dan akan mengakhiri sebuah proses tersebut. Di sini ya kita bisa melihat bahwa karakter yang tercetak tersebut adalah sesuai dengan kode ASCII pada register DL tersebut. Sebagai latihan, kita bisa mencoba untuk mengubah sebuah register DL tersebut dengan angka 65 yang merupakan kode ASCII dari karakter A tersebut. Hasilnya yang didapatkan adalah sama. Nah, interrupt memindahkan sebuah pengendalian kepada interrupt service routine tersebut melalui interrupt vector yang berisi alamat dari semua service routine tersebut. Lalu, ASIC vector interrupt tersebut harus menyimpan alamat instruksi yang sedang diinterrupt. Inilah fungsinya dari interrupt. Kemudian interruptnya yang akan datang berikutnya dibatalkan ketika interrupt yang lain sedang diproses untuk mencegah agar tidak hilang atau agar hilangnya suatu interrupt tersebut, untuk mencegah agar tidak bisa hilang. Kemudian interrupt adalah sebuah software generate interrupt yang disebabkan oleh kesalahan atau karena permintaan si user. Lalu suatu sistem operasi dikendalikan oleh interrupt tersebut. Ada beberapa karakter ketika kita mencetak dengan menggunakan 16 buah. Nah, ini dengan menggunakan proses looping di dalam interrupt tersebut. Nah, pertama tadi mode small code dengan menggunakan OR gate 100H. Ketika proses tersebut dilakukan, maka move AH tersebut adalah 02 yang artinya adalah nilai service. Kemudian move DLA adalah sebagai karakter A atau DL dalam 41H. Kemudian move X10 artinya adalah banyaknya pengulangan yang akan dilakukan dalam proses pengulangan tersebut. Artinya adalah 10 kali proses pengulangan tersebut. Kemudian integer 21H adalah ketika kita mencetak sebuah karakter. Dan DL adalah menambahkan DL dengan angka 1. Lalu proses looping tersebut diulang untuk melompat ke ulangan berikutnya. Dan dia ada pada proses akhir dari proses tersebut. Nah, looping itu dilakukan untuk apa? Untuk mencetak buah karakter tersebut. Agar dia bisa tahu satu persatu yang dikerjakan oleh loop tersebut. Sampai di sini ada yang tanyakan? Silakan jika yang tanyakan. Sebelum saya lanjut ke materi berikutnya. Lanjut, Pak. Series interrupt dibagi menjadi beberapa bagian. Saya akan jelaskan dalam materi berikutnya. Ini namanya internal hardware interrupt. Kenapa bicara tentang internal hardware interrupt? Karena yang ditimbulkan atau digenerasi oleh peristiwa tertentu ketika terjadi pada waktu atau selama eksekusi program tersebut dikerjakan. Kemudian diaturlah oleh si hardware tersebut dan tidak dapat diubah. Lalu, sebagai contoh, tipe dari interrupt tersebut ketika untuk counter internal. Artinya adalah hardware call interrupt tersebut adalah untuk maintenance. Bahwa ini akan perlu perubahan yang perlu di maintenance dengan menggunakan time to date. Artinya adalah mengupdate sebuah waktu dari prosesnya tersebut. Kemudian, external hardware interrupt jenisnya. Nah, kalau external hardware interrupt di sini adalah karena ditimbulkan atau digenerasi oleh device peripheral. Seperti keyboard, printer, mouse, dan sebagainya. Berarti bentuknya sudah bentuk secara eksternal dari luaran interrupt tersebut. Biasanya juga ini ditimbulkan atau digenerasi oleh coprocessor atau bagian dari prosesor. Tidak mungkin mendeaktifkan dan tidak dikirim secara langsung ke CPU, melainkan ke IC tersebut yang memiliki fungsi untuk menghandle secara eksklusif dari interrupt ini. Kemudian software interrupt ini diaktifkan secara langsung oleh assembler
melalui sejumlah interrupt yang diharapkan dengan instruksi INT. Terdapat dua jenis, yaitu adalah DOS interrupt dan BIOS interrupt. Nah, perbedaannya antara DOS dengan BIOS, kalau DOS itu lebih mudah digunakan, tapi lebih lambat karena ini terjadi. Artinya adalah prosesnya. Sedangkan BIOS ini lebih cepat, namun lebih banyak kerugiannya karena BIOS ini adalah bagian dari hardware dan hardware spesifiknya. Kemudian untuk pemilihan interrupt ini tergantung pada karakteristik yang diberikan pada saat program tersebut dikerjakan, yaitu speed menuju ke BIOS interrupt ataupun portability menuju ke DAS interruption. Kemudian jenis lain yaitu adalah enable interrupt. Dalam suatu kondisi dapat juga dibutuhkan ketika suatu program yang sedang berjalan tidak boleh diinterrupt. Nah, untuk itu 8951 mempunyai 5 buah interrupt yang masing-masing ini dapat enable ataupun disable satu per satu. Pengaturan enable dan disable interrupt tersebut dilakukan pada register interrupt enable yang terletak pada alamat A8H. Bisa lihat di samping, 8H di sini adalah EA sampai ke EX0 tersebut. Dari mulai IE7 ke IE0 tersebut. 1E7 sampai ke 1E0 tersebut. Proses enable interrupt tersebut dikerjakan satu persatu. Kemudian IA bagiannya dari enable interrupt tersebut adalah disable semua interrupt apabila bit ini clear. Nah, apabila bit tersebut clear, maka apapun kondisi bit lain dalam register tersebut, semua interrupt tidak dapat dilayani. Nah, oleh karena itu, ketika untuk mengaktifkannya adalah salah satu dengan menggunakan bit ini harus di set dahulu. Kemudian S enable atau disable serial port interrupt tersebut akan di set enable, lalu akan di-clearkan dengan proses disable. Nah, apabila serial port interrupt tersebut aktif, maka interrupt ini akan terjadi setiap ada data yang masuk ataupun keluar melalui serial port yang membuat flag receive interrupt flag tersebut atau transmit interrupt flag tersebut ada. Kemudian IT1 enable atau disable timer 1 interrupt, maka perlu di set secara enable dan diklikkan untuk disable-nya. Apabila interrupt ini enable, maka interrupt akan terjadi pada saat timer 1 overflow. Kemudian EX1 enable atau disable secara eksternal interrupt 1 tersebut yang perlu di set adalah enable, lalu akhirnya adalah disable. Dan apabila interrupt ini enable, maka interrupt akan terjadi pada saat terjadi pulsa low pada ENT1. Lalu IT0 enable atau disable timer 0 interrupt, itu dengan set adalah enable dan clear-nya adalah disable. Maka apabila interrupt ini enable, maka interrupt yang akan terjadi pada timer 0 overflow tersebut dilakukan. Lalu EX0 enable atau disable timer 0 interrupt, artinya adalah set sama dengan enable, lalu clear-nya adalah dengan proses disable.
Apabila interrupt tersebut ini enable, maka interrupt ini akan terjadi pada saat timer zero overflow. Lalu X0 enable atau disable external interrupt zero, maka perlu diset dengan enable dan akan di-clearkan dengan disable. Apabila interrupt ini enable, maka interrupt akan terjadi pada saat terjadinya pulsa low pada INT 0. Nah, start dari interrupt ada beberapa bagian yang di atas. Nah, status dari interrupt yang ada dari 89C51 ini terletak pada register icon. Nah, ini adalah in 0, INT 0. Artinya adalah IE0 akan meng-clearkan oleh hardware pada saat interrupt menjadi pada saat mode aktif level tersebut. Kemudian INT1, bit INT1 clear oleh hardware saat interrupt terjadi pada mode aktif level. Dan timer 0 artinya adalah bit F0 clear oleh hardware saat interrupt terjadi. Sama hal dengan timer 1, ini adalah bit F1 maka akan clear oleh hardware saat interrupt tersebut sedang terjadi. Lalu serial port SD bit TI itu clear oleh software tersebut. Sedangkan serial port RSD adalah bit RI yang di-clearkan oleh software tersebut. Nah, kemudian status interrupt adalah external interrupt 0 maupun external interrupt 1 dapat diatur menjadi aktif pada level maupun aktif transisi dengan mengubah bit IT0 ataupun IT1 pada saat register ikon external interrupt akan bekerja secara aktif dalam level. Nah, apabila bit ITX artinya adalah X-nya adalah 0 untuk INT 0 dan X1 untuk INT 1 dengan kondisi low dan bekerja secara aktif pada saat transisi tersebut ada. Nah, apabila bit ITX tersebut dalam kondisi high. Dan interrupt priority artinya adalah dalam melayani interrupt, sebuah microcontroller bekerja berdasarkan prioritas yang dapat diatur pada register interrupt priority. Kemudian IP0 atau PX0 untuk external interrupt 0. Dan IP1 atau PT0 untuk timer 0 interrupt. Dan IP2 atau PX1 untuk external interrupt. Dan 1IP3 atau PT1 untuk timer 1 interrupt tersebut. Dan lagi dengan IP4 atau PS untuk serial interrupt tersebut. Bit inilah yang kondisi set dilakukan. Apabila interrupt tersebut yang diaturnya ditempatkan pada prioritas yang tinggi, maka interrupt dengan proses yang tinggi tersebutlah dapat menginterrupt yang lain. Ini adalah yang mempunyai prioritas lebih rendah. Sedangkan interrupt dengan prioritas tinggi itulah secara sendiri tidak dapat diinterrupt oleh interrupt yang lain. Karena proses interrupt tersebut paling tinggi berdasarkan dengan prioritas yang tinggi. Nah, apabila proses tersebut terjadi, lebih dari satu interrupt yang mempunyai prioritas sama secara bersamaan, maka prioritas ini akan diatur secara polling, mulai dari external interrupt 0, timer 0 interrupt, kemudian external interrupt 1, dan timer 1 interrupt, lalu sampai ke serial interrupt tersebut. Kemudian intervektor. Kalau intervektor adalah sebuah harga yang disimpan ke dalam program counter pada saat terjadi interrupt tersebut. Sehingga program yang akan menuju ke alamat yang ditujukan oleh program counter tersebut, nah, pada saat itulah program menuju ke alamat yang ditunjuk. Maka flag yang sedang diset
karena terjadinya interrupt tersebut akan di-clear kecuali RI dan PI tersebut. Jadi harganya sudah disimpan dalam program counter tersebut pada saat terjadinya sebuah interrupt agar programnya bisa menuju ke alamat yang ditunjukkan oleh si program tersebut. Artinya sedang disimpan. 5 interrupt dan sistem reset dari 89C51 mempunyai vektor secara masing-masing yang kita bisa lihat di samping, yaitu ada interrupt flag dengan alamat vektor. Kalau misalkan interrupt adalah sistem reset, maka flagnya adalah RST dengan alamat vektornya adalah 0000H. Begitu juga dengan eksternal, akan flag adalah eksternal interrupt 0 adalah IO, yaitu ledakan 0003H, dan timer 0 adalah F0006H, mohon maaf, DH, dan external interrupt 1 adalah EE1, ini adalah 0013H, kemudian timer 1 adalah TF1, itu adalah 001BH. Lalu serial port adalah LI atau TI adalah 0023H tersebut. Dalam proses interrupt vektor, masing-masing alamat vektor tersebut mempunyai jarak yang berdekatan, sehingga akan timbul masalah. Yang diperlukan di sini adalah sebuah interrupt service rutin yang cukup panjang. Misalnya, ketika kita hendak digunakan atau menggunakan external interrupt 0 ataupun timer 0 dalam satu sistem saja, maka apabila interrupt service routine tersebut untuk external interrupt 0 akan diletakkan pada alamat 003H, yang artinya dan interrupt service routine tersebut untuk timer 0 akan diletakkan pada alamat 00BH. Maka akan terjadi sebuah bentuk alamat antara kedua interrupt tersebut. Apabila ini tidak dapat dilakukan, maka diperlukan suatu trik. Ya, contohnya di samping. Listing for one, WRG 000H, dan long jamnya adalah start, kemudian WRG-nya adalah 003H, maka long jamnya akan menjadi sebuah introduction integer 0. Nah, WRG 00BH akan menjadi long jump dengan timernya adalah 0. Lalu di start dia akan memainkan sebuah program tersebut akan dijalankan. Nah, inti 0 kemudian akan meread menjadi 1 dan dia akan mengembalikan menjadi timer 0 tersebut. Dan dalam proses ini dilakukan beberapa kali dalam prosesnya. Kemudian listing yang di atas tadi, pada saat terjadi sebuah interrupt, maka program counter tersebut memang tetap berisi dari sebuah nilai dari interrupt vector tersebut, sehingga programnya juga akan meloncat ke alamat tersebut. Namun karena di alamat tersebut sudah diletakkan instruksi untuk meloncat ke label yang lain seperti int0 untuk external interrupt 0 service routine, maka tidak akan terjadi sebuah bentrok alamat antara kedua interrupt service routine ini. Mungkin itu dari saya, silahkan yang tanyakan tidak mengenai materi kedua. Apabila yang tanyakan, silahkan. Bisa semua ya, ada yang nggak puasa ya. Interrupt from BIOS artinya adalah ketika interrupt yang bentuknya BIOS, yaitu adalah interrupt 00H sampai 1F atau 0 sampai 31, ini adalah standar dari semua komputer, baik yang menggunakan sistem operasi DOS ataupun yang tidak menggunakan sistem operasi DOS. Dan pada lokasinya dari interrupt vector tersebut ada di alamat absolut, itulah 000H sampai ke 007F. Nah, interrupt BIOS inilah ya, ini hanya ada di dalam sistem operasi DOS, bukan
tidak ada di dalam selain dari operasi DOS tersebut. Artinya hanya bisa digunakan di dalam DOS saja, tidak bisa digunakan dalam hal yang lain. Kemudian interrupt DOS inilah kalau kita pastikan gunanya oleh sistem tersebut untuk keperluan khusus, maka tidak boleh dirubah oleh program seperti lainnya. Interrupt from BIOS ini dengan nomor interrupt, kemudian nama interrupt, dan nomor. Ini ada beberapa bagian. Misalkan 00H, artinya dia divide by 0. Kemudian 0H, kemudian ada single step, dan 02H adalah non-maxable interrupt. Kemudian 03 adalah breakpoint sampai kepada proses grafik car. Grafik car adalah 1FH. Artinya adalah nomor-nomor interrupt ini sangat diberlakukan di dalam proses DOS tadi. Itu sudah pasti secara tidak langsung. Nah, contoh misalkan divide by 0. Dia mengatakan bahwa jika terjadi sebuah pembagian yang dengan 0, maka prosesnya akan segera dihentikan. Nah, kemudian single step. Inilah untuk melaksanakan atau mengeksekusi sebuah instruksi secara satu per satu. Kemudian NMI adalah pelayanan terhadap non-maskable interrupt. Ini adalah interrupt yang dapat digah. Kemudian breakpoint adalah jika suatu program tersebut menyebabkan overflow flag menjadi 1, maka interrupt ini akan melayani pencegahannya dan memberi tanda error pada saat dikerjakan atau dilakukan. Nah, kemudian interrupt DOS. Interrupt DOS di sini adalah 20H sampai FFH, yang artinya adalah hanya ada pada komputer yang menggunakan sistem operasi DOS. Interrupt-nya nanti akan menjadi handler di load ke memori oleh DOS tersebut pada saat DOS digunakan. Berarti kebalikannya adalah kalau DOS ini digunakan oleh komputer yang menggunakan sistem operasi DOS, berarti ini juga bisa digunakan yang lain. Karena ketika interrupt tersebut handlernya di load ke dalam memori, maka DOS tersebut akan digunakan oleh siapa? Oleh DOS tersebut. Ketika digunakan tersebut berarti ada proses yang dilakukan dalam sistemnya tadi. Kemudian lokasi intravert tersebut ada pada alamat absolut 07FH sampai ke 3FFH tersebut. Nah, kalau dengan interrupt DOS, artinya adalah 20H di sini adalah sebagai terminat program tersebut. Kemudian kalau 21H adalah DOS function service-nya. Lalu 22H adalah terminat code-nya tersebut dan 23H adalah control code tersebut. Kalau 24H adalah critical error handler-nya. Kemudian 25H adalah absolute read. Lalu 26H adalah absolute write. 27H adalah terminate by resident. Nah, dari operasi interrupt DOS dengan interrupt BIOS tadi sudah berbeda. Sudah pasti BIOS pasti lebih banyak dalam proses interrupt dibandingkan dengan DOS. Nah, makanya pasti berbeda dalam proses yang dilakukan di dalam sistemnya masing-masing tadi. Proses ini dilakukan oleh siapa? Oleh interrupt tersebut. Artinya adalah apa? Dia akan menekankan bahwa proses interrupt yang dilakukan oleh DOS tersebut dikerjakan oleh siapa? Oleh DOS tersebut. Kemudian, di dalam pemrograman dengan bahasa assembler, nah, di dalam program inilah, assembler akan banyak sekali menggunakan interrupt untuk menyelesaikan suatu tugas yang dikerjakan. Artinya di dalam sebuah interrupt DOS, itu program dengan menggunakan bahasa assembler tersebut akan banyak sekali digunakan dalam proses interrupt.
Karena dialah yang bisa menyelesaikan suatu tugas tersebut dilakukan atau dikerjakan. Bahkan jika ditanyakan, belum saya lanjut ke materi berikutnya. Ya, pertanyaan Mbak Aldi, Mbak Gista, Mbak Nurul, Mbak Fendi. Oke. Kita lanjut ke listing program sederhana dari Intrap tersebut. Program yang bersumber assembly, artinya adalah assembly search program tersebut, ini sebagai sebuah kumpulan dari baris-baris perintah yang ditulis dengan program penyunting teks atau text editor secara sederhana. Misalnya program edit.com di dalam DOS, ataupun program Notepad di dalam Windows, ataupun MIDE 51. Jadi secara tidak langsung, secara sederhana, bahwa program ini bersumber atau dari kumpulan dari baris-baris perintah yang ditulis dengan sebuah text editor tersebut secara sederhana. Maka prosesnya tersebut pasti dilakukan berdasarkan yang dikerjakan oleh baris-baris perintah tersebut. Kumpulan dari baris perintah tersebutlah biasanya disimpan ke dalam sebuah file dengan nama ekstensi.asm ataupun lain sebagainya, gantung pada program assembler yang akan dipakai untuk mengolah program sumber assembly tersebut. Artinya, ketika baris perintah tersebut biasa disimpan dalam sebuah file, pasti menggunakan file dengan ekstensinya adalah asm. Tapi tergantung dari assembler tersebut ketika sedang dipakai dalam mengolah program yang bersumber pada assembly tersebut. Kemudian, setiap baris perintah adalah sebagai sebuah perintah yang utuh. Artinya, sebuah perintah ini tidak mungkin dipecah menjadi lebih dari satu baris. Kalaupun satu baris perintah biasanya ini bisa terdiri dari 4 bagian. Bagian pertama inilah yang dikenali dengan sebagai label atau sering juga disebut sebagai simbol. Kemudian bagian yang kedua dikenal sebagai kode operasi. Lalu bagian yang ketiga adalah operan, dan bagian yang terakhir atau adalah sebuah komentar. Nah, dari proses interrupt, baris perintah tersebut secara utuh itu tidak akan mungkin pecah karena dia memiliki tadi 4 bagian. Dimulai label atau simbol, kemudian kode operasi, operan, dan komentarnya. Nah, di antara bagian-bagian ini dipisahkan dengan sebuah spasi atau namanya tabulator. Bukan karburator, tabulator. Atau pada bagian label, saya akan jelaskan. Nah, bagian label ini dipakai untuk memberi nama pada sebuah baris perintah agar bisa mudah ketika mengeditnya di dalam penulisan program tersebut. Kemudian, bagian label inilah akan bisa ditulis apa saja, asalkan diawali dengan huruf. Biasanya, panjang dari hurufnya tersebut tidak lebih dari 16 huruf. Lalu, huruf-huruf inilah boleh dilakukan pada berikutnya. Merupakan adalah angka atau tanda titik, ataupun tanda garis bawah atau underscore. Nah, pada bagian label, kalau sebuah baris perintah tersebut tidak memiliki bagian label, maka bagian ini tidak boleh atau boleh tidak ditulis dengan huruf tersebut. Namun spasi atau tabulator sebagai pemisah antara label dan bagian berikutnya ini mutlak. Ini tetap harus ditulis karena mutlak itu dikatakan sebagai kewajiban. Dalam sebuah program yang bersumber tersebut bisa terdapat banyak sekali label, tetapi tidak boleh ada label yang kembar atau sama. Sering juga sebuah baris perintah ini hanya terdiri dari bagian label saja. Nah, maka baris tersebut secara demikian memang tidak bisa dikatakan sebagai baris perintah yang sesungguhnya, tetapi hanya sekedar memberi nama pada baris yang bersangkutan. Nah, bagian label inilah sering disebut sebagai sebuah bagian simbol, karena hal ini terjadi
kalau label tersebut tidak dipakai untuk menandai bagian program yang dikerjakan, melainkan dipakai untuk menandai bagian datanya saja. Kemudian bagian kode operasi. Kalau bagian kode operasi inilah yang dikatakan sebagai operation code atau sering disebut sebagai opcode. Karena bagian kode operasi inilah sebagai perintah yang harus dikerjakan. Atau dikenal dengan dua macam kode operasi, yaitu adalah kode operasi untuk mengatur kerja dari mikroprosesor ataupun microcontroller. Kemudian yang kedua adalah untuk mengatur kerja dari program assembler tersebut yang disebut sebagai assembler directive. Nah, di bagian kode operasi tersebut ada dua bagian. Ini berbeda dengan tadi. Ada bagian, sedangkan ini ada dua bagian, itu adalah untuk mengatur kerja dari mikroprosesor atau microcontroller, dan dia juga untuk bisa mengatur dari kerja program assembler tersebut. Nah, kode ini ditulis dalam bentuk mnemonik. Itu adalah bentuk singkatan-singkatan yang relatif mudah diingat. Misalnya adalah MOV, call, kemudian red, dan lain sebagainya. Kode operasi ini ditentukan oleh pabrik pembuat mikroprosesor tersebut atau microcontroller. Dengan demikian, setiap prosesor tersebut pasti mempunyai kode operasi yang berlainan. Lalu, kode operasi ini berbentuk mnemonik. Tidak dikenal sebagai mikroprosesor atau microcontroller. Agar apa? Agar program yang ditulis tersebut dengan kode mnemonik tersebut bisa dipakai untuk mengendalikan prosesor yang ada. Ataupun program tersebut semacam bisa diterjemahkan menjadi program yang dibentuk dari kode operasi ataupun kode biner yang dikenal oleh mikroprosesor ataupun microcontroller. Nah, tugas dari penerjemahan inilah dilakukan oleh program yang dinamakan sebagai program assembler. Luar dari kode operasi ini ditentukan oleh pabrik pembuat mikroprosesor ataupun microcontroller. Tapi ada pula kode operasi untuk mengatur kerja dari program assembler tersebut. Misalnya dipakai untuk menentukan letak program di dalam memori atau WRG. Lalu dipakai untuk membentuk sebuah variabel atau DS. Kemudian membentuk tabel dan data konstan adalah DB atau DW. Dan lain sebagainya di dalam kode operasi. Dan kode operan di sini sebagai pelengkap bagian kode operasi. Namun tidak semua kode operasi tersebut memerlukan operan. Dengan demikian, ini akan terjadi, bisa saja terjadi di dalam sebuah baris perintah yang hanya terdiri dari kode operasi tanpa operan. Sebaliknya, ada pula kode operasi yang perlu lebih dari satu operan tersebut. Nah, dalam hal ini, antara operan yang satu dengan yang lain perlu dipisahkan dengan tanda koma. Bentuk operan sangat bervariasi. Bisa saja dalam bentuk berupa kode-kode yang dipakai untuk menyatakan register di dalam operasi. Ataupun bisa saja berupa nomor memori atau alamat memori yang dinyatakan dengan bilangan ataupun nama label. Bisa saja berupa data yang siap dioperasikan. Semua itu disesuaikan dengan keperluan dari kode operasi tersebut. Untuk membedakan operan yang berupa nomor memori ataupun operan yang berupa data yang siap dioperasikan, ini diperlukan atau dipakai dengan tanda-tanda khusus atau cara penulisan yang berlainan agar bisa membedakan operan yang bentuknya nomor memori ataupun operan yang berupa data tersebut. Nah, di samping itu, operan ini bisa berupa persamaan matematis secara sederhana ataupun persamaan boolean.
Dalam hal ini, program assembler tersebut akan menghitung nilai dari persamaan-persamaan di dalam operan tersebut. Selanjutnya, bisa merubah hasil perhitungan tersebut ke dalam kode biner yang mudah dimengerti oleh prosesor tersebut. Jadi, perhitungan di dalam operan ini dilakukan oleh program assembler, bukan oleh prosesor. Kemudian bagian komentar. Bagian komentar ini merupakan sebuah catatan-catatan di dalam menulis program tersebut. Karena bagian inilah, meskipun tidak mutlak diperlukan, tetapi sangat membantu dalam masalah dokumentasi. Dengan membaca komentar-komentar pada setiap baris perintah, maka akan mudah bisa dimengerti maksud maupun tujuan baris yang bersangkutan. Ini sangat membantu orang lain dalam membaca program tersebut. Sebagai pemisah bagian komentar dengan bagian yang sebelumnya adalah dengan tanda spasi ataupun tabulator. Meskipun demikian, huruf pertama dari komentar ini sering-sering berupa tanda koma, tanda titik koma, yang artinya adalah sebagai tanda pemisah khusus untuk komentar. Nah, untuk keperluan dokumentasi yang secara intensif, maka sering-sering sebuah baris tersebut merupakan komentar saja. Nah, dalam hal ini, huruf pertama dari baris tersebut yang bersangkutan adalah tanda titik koma. Lalu AT89S51 memiliki sekumpulan instruksi yang sangat lengkap. Adalah instruksi move ini untuk byte dikelompokkan sesuai dengan mode pengalamatan atau dressing mode. Nah, kemudian mode pengalaman tersebut adalah menjelaskan bagaimana operan tersebut dioperasikan. Mode pengalamatan secara umum ada beberapa bagian, saya jelaskan: label atau simbol, kemudian opcode, operan, dan komentar. Kalau misalkan menggunakan opcode, maka tidak ada label maupun komentar. Itu adalah operan saja, itulah 0H. Lalu ketika menggunakan labelnya atau simbolnya start, maka opcode-nya akan move. Operannya akan menjadi A, 11110B, komentarnya tidak ada. Dan kalau misalkan menggunakan start tadi, maka opcode-nya adalah move, artinya adalah RO037, lalu diletakkan ke sebelah kiri dalam label pun simbolnya, artinya adalah move, dengan operannya adalah P0, artinya adalah mengisi akumulator tersebut. Lalu call, maka akan di delay dalam operan, maka perlu diisi RO dengan angka 7. Dan kalau RL adalah dengan hasilnya adalah operannya adalah A, maka komentarnya adalah mengcopy A tersebut ke dalam P0. Kemudian desimal R0, maka akan terjadi panggilnya akan menjadi delay. CJNI adalah kemudian operannya adalah R0 dan tagar 0 sebelah kiri, maka terjadi short term akan terjadi dalam prosesnya. Dia akan memulai dalam short term tersebut dalam operan. Kalau terjadi delay dalam label, maka opcode-nya akan move dan operannya akan menjadi R1 tagar 255 dan tidak ada komentar. Dan del 1 yang terjadi opcode adalah move, akan terjadi operan adalah R2 menjadi 255. Kemudian del 2 pada opcode akan menjadi DJNZ, artinya operannya adalah R2 dengan del 2 tersebut. Kemudian opcode adalah DJNZ adalah R1, maka menjadi del 1 tidak ada komentar. Maka akan terjadi red dan akan selesai dari proses secara umumnya. Nah, pada bagian komentar inilah isi memori disebut sebagai bilangan heksadesimal yang dikenal oleh microcontroller tersebut. Artinya adalah sebagai representasi dari bahasa assembly yang telah dibuat. Mnemonic atau opcode adalah kode yang akan melakukan aksi terhadap operan. Maka operan inilah yang didata diproses oleh opcode tersebut. Sebuah opcode bisa membutuhkan 1, 2, ataupun lebih operan. Dan juga tidak perlu memerlukan operan tersebut. Sedangkan komentar dapat diberikan dengan menggunakan tanda titik koma pada akhir atau pada awal sebelum prosesnya. Bagian komentar inilah sebagai contoh dengan jumlah operan yang berbeda-beda di dalam suatu assembly sebagai berikut. Misalkan
JNE R5 dan tagar E22H, maka perlu terjadi operan adalah aksinya tersebut dibutuhkan. Komentar adalah dibutuhkan 3 buah operan. Kemudian di dalam move X dptr akan terjadi A, maka dibutuhkan 2 buah operan yang dilakukan. Dan RLA artinya adalah 1 buah operan saja yang dilakukan. Kemudian NOP atau no operation tidak perlu memerlukan operan yang dikerjakan berikutnya. Program ini akan selesai. Program ini telah selesai, maaf. Program ini telah selesai dibuat dan dapat disimpan dengan extension .asm. Lalu dapat membuat program tersebut dalam bentuk objek dengan extension adalah hexadesimal tersebut dengan menggunakan compiler MIDA 51. Nah, program sumber assembly tersebut telah selesai ditulis kemudian diserahkan ke dalam program assembler untuk diterjemahkan. Setiap prosesor pasti mempunyai program assembler sendiri. Bahkan satu macam prosesor tersebut bisa memiliki beberapa macam program assembler buatan pabrik yaitu pada perangkat lunak yang berlainan. Hasil utama pengolahan program assembler tersebut adalah program objek. Ini hasilnya dikatakan sebagai program objek tersebut. Nah, program objek inilah yang bisa berupa sebuah file tersendiri ataupun bisa berisikan kode-kode yang siap dikirimkan ke dalam memori program mikroprosesor atau microcontroller tersebut. Tetapi ada juga program objek yang disisipkan pada program sumber assembly tersebut. Secara tidak langsung, pengolahan programnya dalam assembler dikatakan sebagai program objek. Nah, program objek inilah yang secara isi bisa file tersendiri ataupun bisa isi dari kode-kode yang siap dikirimkan ke dalam memori mikroprosesor tersebut atau microcontroller. Nah, kemudian pada bagian kanan inilah merupakan program sumber assembly dari karya yang asli oleh penulis programnya tersebut. Setelah bagian kanan atau program sumber assembly tersebut diterjemahkan oleh program assembler, maka kode-kode yang dihasilkan tersebut dengan nomor-nomor memori dalam penempatan penyimpanan kode program yang tadi perlu disisipkan pada bagian yang kiri juga, setiap baris maupun perintahnya. Sehingga akan membentuk sebuah program yang tidak lagi dikatakan sebagai program sumber assembly, tetapi dikatakan sebagai assembly listing. Ketika membaca sebuah assembly listing, pasti bisa memberikan gambaran yang lebih jelas bagi program yang ditulis. Nah, bagi pemula seperti kita, assembly listing inilah akan memberi pengertian yang lebih mendalam tentang isi memori program tersebut, sehingga bisa lebih dibayangkan bagaimana kerja dari sebuah program yang ada. Jadi bagi kita pemula, kita bisa tahu bahwa program tersebut masuk ke dalam pengertian yang lebih mendalam dalam prosesnya. Kita bisa membayangkan bahwa proses tersebut ada di dalam sebuah program tersebut. Nah, itu dengan menggunakan listing program sederhana, pada line pertama dengan menggunakan address-nya tidak ada, code-nya adalah versi 0H, maka source-nya tidak ada juga. Dan line yang kedua 0000, kemudian address-nya adalah 74, address-nya adalah 00074FE, maka akan jadi start dalam code tersebut. Kemudian move-nya dalam source adalah A agar 111110B. Kemudian pada line ketiga 0002 address-nya, kemudian 7807, maka code-nya tidak ada. Dan dia source-nya adalah move 0 agar 7. Kemudian line keempat 0004 dalam sebuah address yang tersebut adalah F580, maka yang terjadi adalah sebelah kiri code-nya. Maka move-nya tersebut adalah P0 A. Dan line kelima adalah 0006 yang arti dalam address tersebut adalah 12001B. Maka code-nya tidak ada, maka yang terjadi source-nya adalah kalau terjadi delay.
Dan ke-6, baris line ke-6, ini adalah 009 23, kodenya tidak ada dan terjadi adalah source-nya adalah RILA. Kemudian pada line ke-7 000A 18, kodenya tidak ada, maka terjadi dalam source-nya adalah desimal R0. Kemudian pada line 8 000B B8 00F6 tidak ada, maka tadi source-nya adalah CJNE R0, artinya adalah agar 0 tersebut di sebelah kiri. Dan line ke-9 000E 7807, maka code-nya adalah sebelah kanan. Dan dia akan berpindah dengan move R0 adalah agar 7. Dan 0010 F580 tidak ada, source-nya akan memiliki move 0 tersebut. Lalu yang line 11 line 11 tersebut adalah 0012, kemudian 12.001C, code-nya tidak ada, maka tadi code source-nya adalah call delay. Kemudian yang line 12 0015 03 grace-nya, maka terjadi code-nya tidak ada, maka source-nya akan jadi RR tersebut. Kemudian line 13 0016 kemudian 18 tidak ada code-nya dan terjadi desimal R0 tersebut. Kemudian line 14 kalau line 14 adalah 0017 dengan B8 00F6. Artinya adalah tidak ada code, maka yang terjadi adalah proses source-nya tersebut adalah JNE R0 agar 0 di sebelah kanan. Kemudian line 15 adalah 001A, kemudian 80 E4 yang terjadi adalah tidak ada code-nya, maka akan terjadi source time di start tersebut. Line 16 tidak ada dan line 17 adalah 001D 79FF yang terjadi adalah delay dan move R1 jadi 2255. Dan kemudian line 18 001E 7AFF akan jadi L1, maka move-nya adalah R2 dengan menggunakan agar 255. Kemudian line 19 adalah 0020 DAFE, del-nya adalah 2, pada DJNZ tersebut adalah RZ-nya, R2 adalah del tersebut. Kemudian line 20 00022 9FA adalah source-nya adalah DJNZ R1 del 1 tersebut. Kemudian 0024 22 terjadilah red dan akhir adalah yang 22 adalah terjadi selesai. Nah, sebagai kesimpulan, interrupt ini adalah suatu kejadian ataupun sebuah peristiwa yang menyebabkan mikrokontroller tersebut berhenti sejenak agar bisa melayani interrupt tersebut. Program inilah yang dijalankan pada saat melayani interrupt atau disebut sebagai interrupt service routine. Dan jenis-jenisnya interrupt tersebut dibagi menjadi 3. Ada internal hardware interrupt, ada external hardware interrupt, lalu software interrupt. Kemudian interrupt 00H sampai 1FH adalah 0 sampai 31 adalah interrupt BIOS ataupun standarnya di semua komputer yang baik menggunakan sistem operasi DOS ataupun bukan. Dan lokasi dari interrupt di sini adalah di alamat absolut 000H sampai 007FH. Dan interrupt 020H sampai FFH adalah 32 sampai 255 adalah interrupt DOS yang hanya ada pada komputer yang menggunakan sistem operasi DOS. Dan interrupt handlernya di-load ke memori oleh DOS tersebut pada saat DOS digunakan. Lalu, terakhir, program sumber assembly tersebut setelah selesai ditulis akan diserahkan ke dalam program assembler untuk diterjemahkan setiap proses dari assembler tersebut ke dalam programnya. Nah, setiap prosesor pasti mempunyai program assembler tersendiri. Bahkan satu macam prosesor bisa memiliki beberapa macam
program assembler buatan pabrik dalam perangkat lunak yang berlainan. Oke, mungkin itu dari saya materi hari ini. Dan selamat menunaikan ibadah puasa, selamat berbuka sambil berjalan. Ada yang tanyakan tidak? Silakan sambil berbuka santai. Mas Aldi, Mbak Gista, Mbak Nurul, Mas Wendy, silakan ditanyakan untuk materi hari ini. Dan tidak ada materi untuk prakteknya ya. Silakan. Oke, kalau tidak ada, saya absensi dulu. Maaf Pak Budi. Boleh, silakan. Selamat berbuka puasa, Pak. Kak Tegar izin. Berbuka puasa semuanya. Lagi di kampus ya? Atau di kantor? Nurul di rumah. Di rumah. Oke. Oke. Berarti hanya Mas Tegar aja ya masih izin ya? Iya. Oke. Kemungkinan ini akan apa ya? 2 pertemuan kita terakhir sebelum minggu depan akan ada UTS ya. Ya mudah-mudahan nilainya baik lah. Insya Allah saya bantu semaksimal mungkin. Jadi kemudian ke UTS nanti apa ya? Kisi-kisinya adalah pasti ada praktek maupun teori. Jangan susah-susah, Pak. Insya Allah enggak, Mas. Saya nggak akan menyusahkan kalau lagi bulan puasa. Paling kan, kemungkinan sih paling 3 hari biasanya. Pengerjaannya biasanya. Karena pasti kalian juga masih ada tugas yang lain ataupun tes yang lain. Jadi biar memudahkan kalian lah. Itu yang pertama. Kemudian teorinya paling hanya sekitar 7-8 soal. Sekitar itu. Ataupun kurang dari itu. Lalu kemudian kalau praktiknya paling cuma 1 atau 2 paling maksimal. Pastinya saya tidak akan keluar dari materi yang udah ada. Jadi kalaupun keluar dari yang ada, paling nanti kalian bisa mencari sendiri seperti apa.
apapun dibuat seperti apa. Baik, Pak. Oke, mungkin itu. Ada pertanyaan lain selain Cukup. ketemu lagi nanti usul bareng sama kalian ya. Lama banget ya. Apa tapi Ya, Pak. mudah-mudahan bisa ketemu secara langsung ya. Mudah-mudahan. Amin, amin. Iya, Kesibukan Pak. kalian sibuknya, walaupun kita juga sama-sama sibuk. Kita sambil bekerja juga. Ya, pastilah punya kesibukan masing-masing. Karena setiap manusia pasti punya kesibukan. Jangankan Mbak Nurul yang di rumah. Ya kan? Kesibukan apapun yang lain pasti juga sama. Mungkin itu dari saya. Ada pertanyaan tidak? Sambil kalian buka apa saja sampai. Tidak, Pak. Oke. Magista? Ada pertanyaan Mbak Gista? Mas Fendi, Mas Aldi? Cukup, Pak. Oke, Cukup kalau jelas. Oke. Kalau tidak ada materi hari ini saya lakukan ya. Jadi biar kalian juga buka puasanya tenang. Iya, Pak. Buru-buru. Itu dari saya. Terima kasih atas waktunya. Dan selamat menjalankan puasa sampai akhir nanti. Sebelum hari kemenangan. Iya, Pak. Dijalankan. Dan terima kasih atas waktunya hari ini. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Selamat berbuka puasa semua. Ya. Selamat berbuka puasa. Buka puasa. Udah nak. Buka puasa guys. Iya ya. Berarti Kak Nurul. Dari Nurul. Terima kasih. Sama Mbak.